Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini menjadi bocoran rahasia saya ya. Bocoran rahasia saya. Kenapa saya lakukan ini? Karena Yesus Allah yang benar yang saya sembah menyuruh saya untuk go internasional. Jadi yang lokal ini kan tinggal 2 bulan lagi ya. Ya, saya harus persiapkan untuk go internasional ya. From Indonesia to universe. Kebenaran Alkitabiah diberitakan dari Indonesia untuk dunia. Maka judul kita kali ini adalah pembuktian terbalik Alkitab. Itu rahasia saya, Saudara ya. Kalau Saudara pengen tahu ini kenapa ya Pendeta Henry Tandianta ini kok bisa paham Alkitab dalam waktu cepat. Baru nongol berapa tahun jadi viral di mana-mana, dijadikan bahan pembicaraan di mana-mana. Ya, ada yang cuma numpang tenar ya toh bahasa TD. Ujung-ujungnya apa? Maki-maki ya. Kenapa saya kok bisa dengan cepat paham Alkitab? Yang pertama tentu karena saya nyembah Yesus, pikiran dibuka oleh Yesus. Lalu Yesus menyuruh pembuktian terbalik Alkitab. Saudara, kalau istilah ada kan KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo bikin pembuktian terbalik. Kamu para pejabat, hari ini hartamu berapa? Lalu buktiin terbalik. Gajimu berapa? Tiap bulan punya lebihan berapa? Nah, sekarang duitmu berapa? Hartamu berapa? Berani nggak melakukan pembuktian terbalik? Itu Komisi Anti Korupsi ya, Pemberantasan Korupsi ya. Tapi pada berani nggak? Nggak ada yang berani. Tidak ada yang berani melakukan pembuktian terbalik. Alkitab saya, Pendeta Henry Tandianta, justru saya melakukan pembuktian terbalik. Akhirnya mudah sekali memahami Alkitab. Saya ulang, justru karena saya disuruh oleh Yesus yang saya sembah melakukan pembuktian terbalik. Ini baru saya bongkar ketika saya sudah pernah janji toh, ada hal-hal lain yang saya belum akan bongkar. Ya, ini sudah menjelang akhir dari tayangan-tayangan saya lokal Indonesia, karena saya harus go internasional ya toh. Harus menyebarkan Injil Kristus around the world ya toh, to universe, to jagat raya ini ya. Pembuktian terbalik menjadi mudah sekali kalau Anda melakukan pembuktian terbalik ayat Alkitab. Ada 6 hal. 1. Ya. Yesus itu Allah. Itu dulu. Hari ini kan Anda mulai pembuktian terbalik itu dimulai dari hari ini. Sekarang ini Yesus apa? Yesus Allah. Ada ayatnya enggak? Wahyu 21 ayat 3, Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya, ia menjadi anakku, ya toh. Lalu ia menjadi Allah mereka dan mereka menjadi anaknya, ya. Wahyu 21 ayat 3, Wahyu 21 ayat 7. Hari ini Yesus Allah di surga. Anda bisa bantah nggak? Nggak bisa. Nah, setelah Anda tahu bahwa Yesus adalah Allah di surga, bukan Bapa di surga ternyata Yesus. Lalu Anda bisa urut, dibuktikan terbalik. Kalau gitu, Yohanes 17 ayat 3, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar itu gimana jelasinnya? Kan sekarang Yesus Allah. Artinya dulu waktu Yesus jadi manusia, Yesus memakai Bapa sebagai Allah yang benar. Siapakah Bapa? Bapa adalah kiasan Yesus. Langsung terbuka Anda. Tapi Anda pegang dulu bahwa Yesus itu Allah. Ya, dengan pembuktian terbalik seperti ini mudah sekali. Sekarang kita pahami dulu Yesus itu Allah mutlak, karena per hari ini Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 3 sama ayat 7. Lalu Anda urut dibalik. Kalau gitu Yohanes 17 ayat 3, oh itu waktu Yesus manusia. Berarti siapa Bapa itu? Oh, Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Langsung clear. Ya. Yang kedua, yang duduk di tahta surga itu Yesus. Tidak ada Bapa di tahta surga.
Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tata surga, dijelaskan di Wahyu 4 ayat 8, dialah Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Dijelaskan lagi di ayat 11, pencipta segala sesuatu itu kan Yesus. Di Kolose 1 ayat 16, di Yohanes 1 ayat 3. Anda langsung link. Kalau Anda pegang dulu bahwa yang duduk di tata surga itu Yesus, tidak ada Bapa, maka Anda mudah. Oh, berarti linknya langsung ke Yohanes 1 ayat 3. Ya, Anda dibalik saja, pembuktian terbalik. Linknya langsung Kolose 1 ayat 16. Kenapa Pendeta HTD kok ngerti? Ya ini rahasianya saya buka sekarang. Karena ini saya sudah menjelang akhir-akhir masa tayangan lokal ya. Ketika Anda sudah pegang dulu bahwa yang duduk di surga itu Yesus, tidak ada Bapa, maka Anda akan mudah. Oh, berarti Tuhan Allah 1 Korintus 8 ayat 6, Tuhan sama dengan Allah, betul. Ya, karena yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang daripadanya segala sesuatu berasal itu kan sami mawon. Anda tidak akan nabrak ayat. Pegang dulu bahwa Yesus adalah yang duduk di tahta surga, bukan Bapa. Tidak ada itu Bapa di kiri, Yesus di kanan, tidak ada. Lalu Anda bisa jelasin, lalu bagaimana ya Pak? Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Kan yang Maha Kuasa Yesus juga. Oh iya ya Pak ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kan Allah tadi Yesus. Anda pegang dulu ujungnya. Pegang zaman sekarang. Pak, Alfa Omega, Maha Kuasa, itu Yesus. Itu Yesus. Ya. Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk di tahta Bapakku, bersama tahta Bapakku di tahtanya. Siapa itu? Ternyata Bapakku di tahtanya Yesus sendiri. Clear? Nomor 3, Yesus itu disembah di surga ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, dan semua akan beribadah kepadanya dan kita akan melihat wajahnya. Nah, kalau Yesus disembah di surga, maka doamu ke siapa? Ke Yesus. Oh, pantes Pak. Jadi kami ngerti kenapa Yohanes 16 ayat 26 disuruh doa ke Yesus. Karena Yesus yang disembah di surga. Kita kan berdoa kepada yang disembah. Bapa sudah nggak ada. Dengan cara pembuktian terbalik ini Anda akan gampang sekali. Makanya kenapa Pendeta HTD begitu mudah untuk mencari link ayat. Justru sekarang saya buka rahasianya. Pembuktian terbalik Alkitab. Tidak ada yang berani pendeta-pendeta, karena begitu pendeta pegang ayat Alkitab bahwa Yesus disembah di surga, rontok semua itu, gugur semua kamu, Tritunggal penyembahan Bapa, semua gugur. Makanya kalian nggak berani pembuktian terbalik. HTD berani. Nomor 4, Yesus itu Maha Kuasa. Loh, kalau sudah Maha Kuasa Anda mau cari apa lagi? Ya, segala kuasa ada di dalam Yesus, kesembuhan ilahi, ya, usir setan, apalagi berkat pemeliharaan, semua itu ada di tangan Yesus. Ya, makanya kalau ada orang doa kesembuhan kok tidak dalam Yesus yang disembah Bapa, maka itu dari iblis. Makanya saya kan ngomong gitu. Yang Maha Kuasa Yesus kok. Ya, Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega, Maha Kuasa, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Anda bisa link kemana-mana nih. Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12 itu Alfa Omega. Tuhan Allah 1 Korintus 8 ayat 6. Anda yang masih ngotot Tuhan beda dengan Allah. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Sekarang dengan begini Anda pegang dulu di kitab Wahyu bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Ya kalau Anda membedakan Tuhan sama Allah, ya Anda nabrak ayat Alkitab. Yesus ngomong aku Tuhan Allah kok. Kamu sok pinter. Ya, Tuhan beda sama Allah katanya. Nomor 5, Wahyu 22 ayat 16 dan 17. Yesus itu menyatakan nama dirinya. Aku Yesus. Waktu sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, pegang dulu. Yang disembah Yesus apa Bapa?
Yesus mengatakan nama diri, aku Yesus, Wahyu 22 ayat 16, lalu Wahyu 22 ayat 17, pengantin laki-laki itu roh, Yesus itu Roh Kudus, tapi Yesus ngomong aku Yesus, Yesus nggak ngomong aku Bapa. Nanti waktu kita di surga barulah kita menyembah Tuhan Allah, Alfa Omega, apalagi Maha Kuasa. Ya, nanti kita tidak nyebut Yesus nanti, tapi sekarang Yesus nyuruh kita itu manggil Allah itu Yesus supaya tidak blunder. Ya, Anda kan masih ngotot nyembah Bapa itu bukan nama. Maka Yesus pakai nama diri, the real name, sure name, Jesus. Ya, kalau Anda pegang itu dulu, maka Anda akan mudah. Ngapain dia nyembah Bapa ya kayak orang nggak waras? Betul. Emang nggak waras kalian yang masih nyembah Bapa? Udah jelas Yesus ngomong aku Yesus kok. Kamu punya teori sendiri nyembah Bapa kiasan itu sudah finish. Lalu siapa Pak Bapa kekal? Kan tadi sudah dijawab, Alfa Omega itu Bapa kekal. Yesus ngomong aku Alfa Omega. 5 kali Yesus ngomong di kitab Wahyu aku Alfa Omega. Ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. 5 kali itu Yesus ngomong aku Alfa Omega. Saking Yesus itu pengen jelasin aku itu Bapa kekal, kalian itu yang masih nyembah Bapa kiasan, ora waras, makanya kamu kambing. Kristen kambing itu namanya. Yang keenam, 1 Timotius 2 ayat 3, Allah itu juru selamat. Yesus itu wanti-wanti juru selamat itu harus Allah, Pak Pendeta. Pak Pendeta rambut bundet, Pak Pendeta pendek gemuk, rambut bundet. Juru selamat itu harus Allah. Tidak bisa Allahmu Bapa, juru selamatmu putra Allah Yesus. Itu tidak bisa. Itu pendeta rambut bulet, rambut bundet, pikiran mampet. Tidak bisa Yesus Anda posisikan anak Allah, lalu Allahmu Bapa, lalu Anda klaim Yesus juru selamatku. Tidak mungkin, mustahil, impossible. Kalau namanya juru selamat itu mutlak harus Allah, harus Tuhan. Makanya Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, Allah juru selamat kita. Enggak ada putra Allah juru selamat. Kalau Anda mengklaim, aku orang Kristen, juru selamatku Yesus, mutlak kamu harus sembah Yesus sebagai Allah. Gampang banget kalau Yesus sebagai Allah, nanti Anda ngerti, oh dulu waktu itu jadi manusia. Kenapa Yesus nyuruh doa Bapa kami? Karena Yesus jadi manusia. Kenapa Yesus nyuruh baptisan Bapa Anak Roh Kudus? Karena Yesus jadi manusia. Oh jadi paham kita sekarang ada ayat Alkitab, kapan terjadinya itu disebut konteks waktu ayat Alkitab. Ada saat Yesus bayi, nanti habis itu Anda bicara perjanjian lama mudah sekali. Makanya pendeta HTD begitu simple sekali. Linknya banyak. Mulai dari perjanjian lama sampai zaman Nuh. Karena dipegang pembuktian terbalik. Siapa Pak yang ngajarin pembuktian terbalik itu sudah lama. Saya belum bongkar, kan saya pernah ngomong. Nanti ada hal, ini masih ada lagi yang saya belum bongkar itu. Satu lagi sih ya. Ya, sekarang pembuktian terbalik. Satu lagi itu apa? Bagaimana nanti Anda begitu dihukum, ya. Tapi saya belum boleh ngomong ya. Sekarang ini masih nunggu supaya para pendeta tobat. Romo rambut bundet tobat, pendeta rambut bundet mampet tobat. Ya, gede lucu ya tobat. Rada lucu tobat. Dagu bewok, batuk nonong sidik tobat sik. Nanti saya akan bongkar yang terakhir sebelum ini ya, bagaimana Allah akan menghukum kalian. Ya, sekarang Anda buktikan dulu pembuktian terbalik, berani nggak? Anda baca kitab Wahyu dulu, ini barusan udah saya sebutkan ayatnya semua, ada 6 hal. Pegang ini dulu, Anda gampang banget buktiin terbalik, lalu tobatlah. Jangan nggak tobat Pak, binasa kamu loh. Hati-hati, mulai dari sekarang Bapak jangan keluar lagi dari mulut Anda, para pendeta teman-temanku, para romo juga. Jangan lagi keluar dari mulutmu, Anda melawan pembuktian terbalik. Yesus itu Allah, Yesus itu yang duduk di surga, tidak ada Bapa di surga. Yesus itu yang disembah di surga. Yesus itu maha kuasa. Yesus menyuruh menyembah pakai nama diri untuk sekarang, nanti sehingga kemudian juru selamat harus Allah. Wes, itu saja Anda pegang. Pembuktian terbalik. Jangan Anda berusaha bertahan dengan Yesus masih sujud pada Yesus sujud pada Bapa, ya diketawain, ayam pun ketawa. Pegang dulu Yesus Allah, lalu Anda
bukti terbalik, ya. Siapa berani membuktikan terbalik ayat Alkitab? Henry Tandianta sudah melakukan dari 2 tahun yang lalu, cuman aku belum buka aja. Lalu Anda terheran-heran, ini kenapa HTD bisa begitu cepat paham Alkitab, menjungkir balikkan dan tidak bisa dibantah. Kenapa bisa begitu? Karena pakai pembuktian terbalik ayat Alkitab. Tidak ada Bapa di surga. Kok kamu masih nyembah, ngomong-ngomong nyembah Bapa? Bapa kiasan finish. Yang ada Bapa kekal. Bapa kekal siapa? Alfa Omega. Yesus nggak ngomong aku Bapa kekal. Makanya jangan ngarang nyembah Bapa. Nyembahlah Yesus, Alfa Omega. Kali ini kita disuruh memakai nama Yesus, sebab Yesus ngomong aku Yesus. Tapi dia juga jelasin, nanti aku pakai nama baru nanti, setelah kita pada di surga nanti. Pak Bu, ini waktunya para pendeta, Anda tobat ya toh. Ya, Romo Deso, Romo Kuto, Romo pendeta rambut bundet, pikiran mampet, gede lucu, janji terus, batuk nonong sitik, dagu bewok, rada lucu, neko-neko ora raharjo, budi asal-asalan, mampet ya mampet. Channel-channel yang ngaku Kristen, Anda bukan channel Kristen, Anda menolak nyembah Yesus. Pegang dulu pembuktian terbalik ayat Alkitab. Berani kagak? Kalau Anda berani membuktikan pembuktian terbalik, Anda akan mudah sekali, celing, langsung tahu semua tuh. Pantesan pendeta HTD cepat sekali. Dia dengar dan dia tidak pernah lari dari ayat Alkitab, betul, dan tidak bisa dibantah, betul. Anda tidak akan bisa bantah. Baik, pada singkat dan clear, Januari 2021 nanti semua tayangan kami in English ya. Kami sedang siapkan karena ini waktu tinggal 60 hari ya, sekitar 60 sekian hari. Jadi setiap hari saya harus membuat 2 sampai 3 tayangan. Ya, karena nanti saya sudah hitung sekitar 200 tayangan ya. Ya, sekarang sudah siap-siap nih Sabtu Minggu gini ya, rada ini bisa 5 atau 6 ya, 6 tayangan ya. Temanya seperti itu, dan itu nanti semua in English. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang punya relatif, punya saudara-saudara ya, overseas yang di luar negeri, wah nanti dikasih link supaya dia nyebarin juga. Dijamin ya semua Alkitabiah. Saya juga pakai Bible in English ya. Kalau pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris ya, Alkitabnya pakai Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya kadang-kadang tak compare sama bahasa Indonesia untuk cari kata-kata itu ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Terpujilah Yesus Allah yang benar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.